Sebenarnya sebagian anime di daftar ini tokoh utamanya kagak begitu jahat juga. Karena kan mereka bisa gitu tuh gara-gara punya alasan sama latar belakang yang kuat masing-masing. So, kalau lu pengen nambahin atau gimana, lu tinggal tulis aja di kolom komentar. じゃあそれとなく会長に伝えておきますよ。脈なしだって。絶対にやめなさい。聞いてますか? Halo, gue Andre, sama si anime. Hari ini ngebahas 10 anime dengan tokoh utama yang punya sifat jahat. Kalau misalnya suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak yang dapat rekomendasi anime menarik lainnya dari distrik anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Aku no Hana, tayang perdana Spring 2013. ある程度太くない太ももは太ももとはよね。じゃあお相撲? Bercerita tentang seorang cowok bernama Takao Kasuga. Doi itu suka banget baca buku sastra. Salah satu buku favoritnya yaitu Aku no Hana, atau dalam bahasa Indonesia bisa berarti bunga kejahatan. Nah, si Takao ini naksir sama cewek bernama Nanako. Pada suatu hari ketika Doi lagi di kelas sendirian, niat Doi sih pengen ngambil buku Aku no Hananya yang ketinggalan. Doi malah nemu baju olahraga cewek yang Doi taksir itu. Otomatis Doi jadi nafsu kan tuh. Dan niatnya pengen diraba-raba terus diendus. Tapi ada seorang cewek yang ngeliat perbuatannya itu dan ngancem kalau Doi bakal ngebocorin hal tersebut ke seisi sekolahan. Seandainya si cowok kagak mau ngejalanin kontrak sama cewek tadi. 春日！春日！昨日佐伯さんと一緒に歩ってたらしいな。小島も見たっつってんだ、本町の交差点のところって。あ、俺見た。おうなしてたんだよ。俺見たの俺。 Desain karakter nih anime tuh realistis banget, jadi kagak kayak kebanyakan anime yang punya mata gede atau rambutnya warna-warni. Terus atmosfer ceritanya juga kelam banget. 鏡で自分をよく見ろよ。私には見えてるけどな。春日くんの皮の中のドロドロ全部。 Nomor 2, Yojo Senki, tayang perdana Winter 2017. 空間座標把握、各目標の乱数回避軌道算出、チャンバーへの魔力重点制御、遊軍に次ぐ衝撃に備えよう。 Berawal dari seorang cowok yang mati ketabrak kereta dan kembali berinkarnasi ke masa lalu sebagai seorang loli yang pada suatu saat bakal jadi jenderal besar di Kekaisaran Jerman. Setelah masuk ke militeran, tuh loli benar-benar jadi prajurit yang mengerikan. Sifat haus darah layaknya predator, taktik jitu dalam perang yang terbilang aneh, sampai Doi dijuluki sebagai iblis dari Rine. 主よ、信心なき輩に祖国が侵されるのを救いたまえ。遥か道の果て、我らは約束された地に至らん。 Iya, gua ngerti, nih loli jahat ya emang karena ngebela negaranya, bukan semata-mata pengen ngebunuh orang doang. Tapi kalau konteksnya masuk ke jahat, gua rasa nih anime masih bisa masuk. Karena si lolinya sendiri punya sifat yang kagak pandang bulu. Sekalipun anak buahnya, Doi kagak bakal ragu ngebunuh mereka. Seandainya ngehambat kinerja tuh loli. つまり機関らは再び上官の命令に逆らうというのだな。 Nomor 3, School Days, tayang perdana Summer 2007. 桂の指綺麗。素敵なムードで暗がりに二人自然と手を握り合い二人の視線は銀幕でなくお互いを見つめ合い Yap, ini dia anime legendaris yang udah bikin pecinta anime di seluruh dunia jijik banget ngelihat kelakuan tokoh utamanya. Tenang, gue kagak bakal ngasih spoiler, siapa tahu ada yang belum nonton. Tapi seriusan, kelakuan tuh orang adalah cerminan sampah paling rendah di muka bumi. やっぱあんた最低だね。それはお互い様だろ。まあね。もう何もかんも面倒なんだよ。あ、ここだ。 Banyak yang Doi sakitin perasaannya, bahkan sampai jadi gila. Gak hanya itu, Doi juga doyan banget mainin cewek, cuma demi kepuasannya sendiri. Visualnya emang kagak bagus-bagus amat. Cuma anehnya hal itu tuh malah makin nambah mood suram anime ini. Yang jujur malah bikin gua kagak enjoy banget nontonnya anime. ことの葉誠くんのために。なあおい誠くんのお役に立ちたくて。なあどうしちゃったんだよ。誠くんと一緒にいたいから。 Nomor 4, Kuju no Honkai, tayang perdana Winter 2017. 触るよ。暗くてよく見えないから見なくて済むのは。 Mirip-mirip lah sama School Days, tapi kagak sebrutal tuh anime. Emang masih ada esek-eseknya, tapi orang yang terlibat juga punya alasan yang kuat masing-masing. Jadi bukan semena-mena pengen ikehan doang. Kuzu no Honkai berfokus kedua manusia yang punya cinta bertepuk sebelah tangan.
Karena rasa sakit dari cinta tersebut, mereka mutusin buat pacaran, tapi hanya sebatas buat pelampiasan doang. 顔見えない声もしない私も声我慢しなきゃ私としてるって思われたくない Nomor 5, Fate Zero, tayang pernah Fall 2011. セイバー、そしてアーチャーよ。これが宴の最後の問いだ。その王とはここをなるや否や。王ならばここであるしかない Ngehalalin segala cara dan kagak bakal ragu ngorbanin seluruh orang terdekatnya hanya demi ngeraih tujuan yang tokoh utamanya pengen. Terus Doi juga punya taktik bertarung yang bisa dibilang kagak kesatria banget. Selama lawannya lengah, Doi bakal nyerang mereka tanpa ampun sampai mereka mati. Bahkan sarapannya sendiri sampai jijik plus malu ngelihat sifat busuk tuh orang. どうして命を賭してまで聖杯を求める。でも琴峰綺麗はマスターの一人として聖杯に選ばれた Nomor 6, Kuroshitsuji, tayang pernah Fall 2008. 今一度と何時契約を欲するよくどい契約し速やかに我が望みを聞き届けよ Berlandas balas dendam akan keluarganya, Ciel Pentahype tumbuh jadi seorang individu yang kagak bakal ragu sedikit pun nyiksa atau ngebunuh orang yang jadi lawannya. Berkat kontrak iblis yang melekat di dirinya, Doi jadi punya kekuatan bantuan dari iblis yang orang lain kagak punya, yang ngasih Doi keuntungan buat ngelakuin hal di luar nalar manusia. オーブンの中のデザートにまで手をお出しになるとは。開けろ、開けてくれ。イタリアの方はご存知でいらっしゃいませんか？ Emang si Ciel jahat tuh cuma ke lawannya doang, sedangkan buat temen atau saudaranya, Doi masih tetap baik. Meskipun sifat individu dan tegasnya minta ampun. Tapi sebagai tokoh utama, jarang banget ada anime yang punya sifat tokoh utama kayak nih orang. Biasanya kan tokoh utama mah tetap ngampunin lawannya tanpa dibunuh. 普通は面白みがないが犬が絡んだお前はなかなかに興味深いからな Nomor 7, Jormungand, tayang pernah Spring 2012. ぬるすぎだ賊めとどめだレム Anime yang ngasih lihat perang dari sudut pandang penjual senjata perang itu sendiri. Nyeritain tentang seorang bocah bernama Jonathan Mara atau biasa dipanggil Jonah. Doi itu sebenarnya kagak suka sama perang dan benci banget sama yang namanya senjata. Tapi di sisi lain cuma di tempat perang lah dirinya dibutuhin. Bareng sama rekan timnya yang lain, Doi mulai berkeliling dunia buat ngejual senjata api. Tugas si Jonah sendiri adalah sebagai pelindung rekan timnya itu. 口まで振っとけよ。対戦車ミサイルだ Nomor 8, Higurashi no Naku Koroni, tayang pernah Spring 2006. 私ねもうここにはいられない おい大丈夫か？今日まで頑張ってきたけどもうダメ Anime yang isinya orang-orang stres semua, mulai dari tokoh utama sampai pemeran pembantunya. Higurashi no Naku Koroni bercerita tentang pembantaian para loli di sebuah desa bernama Hinamizara. Pada suatu ketika ada seorang murid pindahan yang sekolah di desa tersebut. Sebagai orang baru, Doi penasaran kan tuh sama tuh desa. Terus pada musim panas, Doi ngelakuin sebuah penelitian. Ada sebuah festival misterius di mana tiap festival itu diselenggarain, pasti ada aja orang yang mati dan ada orang yang hilang. Si murid pindahannya pun sadar ada yang aneh dengan desa itu. 間に合ったできた全部できた私が殺したやつはこれで全員 Nomor 9, Lupin the Third, tayang pernah Fall 1971. 回転が止まってる時間は15秒上等いくぞ Arsène Lupin ketiga adalah cucu dari pencuri paling terkenal di dunia, yaitu Arsène Lupin. Sebagaimana kakeknya itu, di tubuhnya mengalir juga darah pencuri, yang bikin Doi pengen nyuri segala macam barang berharga di dunia ini. Demi ngecapai tujuannya itu, Doi rela ngelakuin apapun, termasuk ngebunuh rivalnya sendiri. Meskipun dicap sebagai pencuri yang netral dan beraksi gimana mood sama keadaan doang, pencuri tetaplah pencuri. Nomor 10, Oreimo, tayang pernah Fall 2010. おかしいな。この前俺こいつにチューしてもらったはずなんだけど。
よく考えてみりゃあれって遠回しな告白だったんじゃねえのって今更ながらドキドキしてんのによ。 Gini deh, coba lu bayangin, seandainya di lingkungan lu ada orang yang mutusin pacarnya yang bener-bener sayang dan setia ke tuh orang hanya demi adenya sendiri, gimana? Kalau gua sih ngerasa jijik banget. Jangan salah, gua sendiri suka banget sama nih anime. Dan anime inilah anime pertama yang ngajarin gua siskon itu apaan. Tapi ya sifat tokoh utamanya agak nyebelin juga biarpun kagak separah School Days. Anime ini berfokus ke seorang cowok yang jadi jasa bantuan buat nyelesain tiap masalah yang adanya derita. あんたがシスコンだから変な勘違いしちゃうんでしょ。とにかくあんたは私の彼氏のふりをして会わなきゃいけない人がいるの。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara ke 10 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue mimpi lagi? Tau yang lihat, semoga lo enjoy bisa nambah pengetahuan seputar dari manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!